Sobat Subi semuanya yang sudah join ya di webinar kita malam ini di Google Meet ya, ataupun teman-teman yang sudah join di live Instagramnya Neng Raisa ataupun live Instagramnya Subiantik. Selamat malam. Di malam ini Jumat tanggal 10 Februari 2023 kita kembali bertemu lagi ya di acara webinar kita malam hari ini, yang mana untuk malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita akan sharing-sharing lagi ya seputar membuat diffuser cantik versimu di sini. Yang pasti itu bakal seru banget ya, dengan narasumber ahlinya. Beliau adalah Neng Raisa Raharjo. Halo Neng Raisa, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar Neng Raisa hari ini? Baik-baik. Baik, oke. Ya, Sobat Subi mungkin nggak asing nih ya sama Neng Raisa, karena sebelumnya Neng Raisa juga pernah ya mengisi webinar kita, dan malam Ya, hari ini beliau mengisi lagi nih ya webinar kita malam ini. Nah, Neng Raisa ini, beliau ini memulai usahanya sejak tahun 2017 di Young Living ya. Nah, karena untuk materi kita malam hari ini itu adalah seputar membuat diffuser. Nah, sebelumnya apa sih Neng Raisa yang membuat Neng Raisa ini tertarik ya dengan diffuser, dan boleh dong di-spill ya sedikit apa manfaat sih dari diffuser sendiri bagi kesehatan? Silahkan Neng Raisa. oke. Jadi dulu aku suka banget sama wangi-wangian ya. Jadi ya dulu aku punya koleksi parfum gitu. Terus juga pengen punya kamar kan yang wangi kan lebih enak. Jadi aku dulu sering beli candle gitu ya, lilin-lilin wangi. Tapi suami aku komplain. Dia bilang itu kok habis habis bakar-bakar jadinya baunya nggak enak gitu karena bekas bakar-bakar. Ya udah, jadi aku mulai saat itu aku beralih ke diffuser karena ternyata dari diffuser itu dari essential oil juga ada wangi-wangi gitu kan. Nah, dari essential oil itu aku jadi mulai belajar ternyata yang wangi-wangi itu belum tentu baik gitu. Jadi kalau essential oil bedanya ya karena dari tumbuh-tumbuhan, jadinya efeknya akan lebih baik buat kesehatan kita daripada kalau yang wangi-wangi itu dari apa ya, sintetik ya, dari kimia gitu. Oke, ya. Dan nanti untuk yang lebih jelasnya itu akan dijelaskan nanti ya ketika kita sudah ke materinya. Oke, diffuser sedang menjadi tren seiring maraknya penggunaan aromaterapi. Diffuser adalah alat yang berfungsi untuk mengubah minyak esensial menjadi uap wangi atau aromaterapi dan menyebarkannya di udara sehingga lebih mudah dihirup. Penggunaannya di dalam ruangan dapat menciptakan suasana yang nyaman. Oleh karena itu, alat ini kerap digunakan untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Pada umumnya, fungsi diffuser dapat memberikan efek terapi atau efek menyembuhkan karena menghasilkan partikel-partikel dari essential oil. Partikel-partikel tersebut akan merangsang sistem saraf untuk mengirimkan sinyal ke sistem limbik di otak. Itu untuk sekilasnya ya, dan nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Neng Raisa. Nah, untuk diffuser sendiri ternyata itu bisa dibuat sendiri loh di rumah kita ya. Mungkin kalau kita sering banget nih melihat kayak di apa namanya, situs jual beli itu pasti banyak banget ya di marketplace ya, ataupun dimanapun itu banyak banget. Dan tapi ternyata kita itu bisa bikin sendiri. Dan nanti akan dijelaskan nih sama Neng Raisa ya. Nah, makanya dari teman-teman jangan sampai di skip ya dari awal nih sampai akhir supaya nanti bisa tahu step by step-nya seperti apa. Nah, kalau dari teman-teman nanti ada pertanyaan seputar materi kita malam hari ini, silahkan nanti bisa langsung ditanyakan aja di room chat-nya, dan nanti akan saya bantu bacakan ya dari Neng Raisa yang bantu menjawabnya. Oke? Nah, dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja masuk ke materi, dan silahkan Neng Raisa untuk langsung saja memaparkan materinya. Silahkan. Oke, aku yang share ya ini ya. Bikin diffuser, nah kita langsung aja ke slide berikut. Oke, kenalin ya, nama aku Raisa. Aku udah menikah, punya 2 anak. Jadi dari 2016 sampai 2017 ya, aku agak lupa. Tadi soalnya Mbak udah jelasin ya 2017 ya. Kira-kira sih 2016 pertengahan kali ya, aku agak lupa juga. Emang udah pakai essential oil. Dan dari situ mulai berkreasi untuk ngurangin pemakaian bahan kimia di rumah. Oke, terus lanjut.
Oke, sharing ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya, gitu ya. Untuk clean living, maksudnya apa sih clean living? Yaitu supaya hidup itu mengurangi paparan bahan kimia. Soalnya bahan kimia itu nggak cuman di, ya kita kan mungkin nggak tahu ya, tapi kalau semakin kesini penyakit-penyakit makin aneh. Jadi dari situ aku mulai tahu gitu ternyata karena paparan bahan kimia. Nah, paparan bahan kimianya itu banyak macam, terutama ya dari untuk perempuan ya. Perempuan paling banyak deh paparan bahan kimia dari kosmetik, parfum gitu. Nah, jadi maksudnya clean living adalah saya berusaha gitu ya untuk hidup mengurangi paparan. Kalau mau benar-benar clean emang pasti susah gitu ya, karena kita keluar-keluar juga banyak kan. Tapi yang pasti ini sharing berdasarkan pengalaman ya, bukan untuk mendiagnosa, menyembuhkan atau memberi treatment. Oke, lanjutnya. Oke, kenapa sih pakai diffuser? Jadi, tadi aku udah cerita ya, emang aku tuh dulu suka pakai yang wangi-wangi ya, terus jadi mengurangi bahan kimia dengan beralih ke essential oil. Dan ternyata dari kekuatan essential oil itu kasih dampak kesehatan lebih baik gitu. Oke, selanjutnya. Nextnya ya, next slide. Kayak diffuser itu fungsinya sebenarnya buat menyebarkan aroma gitu ya. Jadi kalau kita tahu kan diffuser itu kan semua yang elektrik gitu ya. Terus kan dia kan keluar uapnya. Ya karena dia memang fungsinya untuk memecahkan partikel-partikel essential oil itu biar jadi lebih kecil gitu. Jadi bisa masuk, bisa ke udara gitu. Nah, biasanya yang banyak uapnya itu dan pakai air itu yang fungsinya itu jadi gabung diffuser dan humidifier. Humidifier itu membuat udara lebih humid gitu ya, lebih lembab ya. Kalau misalnya di sini sih ya di Singapura gitu sama di Jakarta biasanya udaranya udah agak lembab ya gitu ya. Makanya kita kan gampang keringetan. Tapi kalau di luar negeri kayak di Amerika, Australia gitu-gitu ya mereka kan udaranya kering. Nah, tapi kalau misalnya kita AC terus gitu ya, udara itu juga kering gitu dan biasanya kalau udara terlalu kering kita jadi gampang gak enak lehernya ya, batuk gitu ya. Nah, humidifier itu fungsinya kayak gitu juga, jadi membuat apa ya udaranya tuh lebih lembab, jadi kita nggak terlalu kering gitu. Nah, dengan menggunakan diffuser kita itu menghirup essential oil dengan partikel lebih kecil, jadi dia bisa masuk ke badan kita gitu dengan cara dihirup. Oke, slide selanjutnya. Oke, nah yang hari ini kita mau buat itu sebenarnya bisa dibilang stone diffuser atau bisa disebut juga passive diffuser. Jadi sebenarnya bentuknya simple aja dari keramik gitu ya, kayak keramik kayak batu. Terus ini tuh jadi bikin kayak diffuser yang simple. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita nggak punya diffuser alat yang elektronik yang agak mahal itu, ya kita bisa bikin yang kayak gini. Terus itu bisa ditetesin essential oil. Dan itu cukup bertahan gitu ya. Nah, ada beberapa teman-teman aku yang udah coba bikin ini, terus mereka kreatif sendiri gitu ya, kayak pasangin magnet atau tempelan gitu buat taruh di AC mobil gitu. Jadi daripada AC mobil pakai pewangi-pewangi mobil yang bikin mabok, jadi mereka tetesin essential oil gitu di batunya gitu. Nah, aromanya ini bertahan sekitar 1-2 hari. Kenapa aku bilang gitu? Aku nggak muluk-muluk ya. Ini bertahan seminggu, enggak lah. Ya memang paling maksimum menurut aku 2 hari. Nah, tapi nggak bikin bau apek gitu. Kan ada tuh yang kayak misalnya kita tetesin di kain gitu atau kapas. Nah, kalau kayak gitu kan susah. Sering kali itu udah itu ya apa ya, kalau udah ditetesin berkali-kali dia jadi bau apek karena kan campur-campur. Nah, kalau stone diffuser ini ya nggak bakalan bau apek gitu karena memang dia akan menguap gitu dengan sendirinya. Oke. Terus next slide. Nah, kenapa sih kita buat sendiri gitu ya? Karena ini sebenarnya buatnya gampang, terus dipakai juga gampang, tinggal ditetesin. Dan ini juga alternatif gitu loh. Kalau misalnya kita belum bisa beli diffuser yang elektrik yang kayaknya mahal gitu ya. Ya ini bisa jadi alternatif. Dan ini juga bagus gitu kalau kita bikin pakai cetakan yang bagus-bagus gitu ya. Jadinya bisa cakep gitu, jadi cakep bisa buat hadiah gitu ya. Kalau kayak di gambar flyernya yang dibikin sama
admin nih ya, Mbak Subi ya. Jadi itu kan bikinnya bagus gitu kan. Fotonya ada ini sama sama essential oilnya. Jadi itu kalau jadiin gift set kan bagus. Ya gitu ya. Next slide. Kok ada nggak ya contohnya? Ini aku ada salah satu contohnya nih ya. Ini kayak gini, bisa dibikin gini, terus kita kan bisa taruh di gift set gitu, taruh sama essential oil. Jadi kalau buat di hadiah kan bagus. Nah ini bisa digantung. Nah ini bisa juga ditaruh di lemari baju gitu ya. Kalau kita nggak mau pakai kapur barus tuh ya, kamper, kita bisa pakai ini, taruh terus tetesin oil gitu. Terus bisa juga taruh di lemari. Kalau aku banyak bikin ini taruh di lemari-lemari dapur gitu supaya bisa usir kecoa gitu. Kalau semut agak susah sih, belum berhasil. Tapi kalau kecoa rata-rata nggak pernah datang lagi. Tapi emang harus pakai essential oil tertentu ya, nggak semua essential oilnya itu oke gitu ya. Ada ya aroma tertentu yang memang kecoa nggak suka. Nah itu salah satunya peppermint ya. Jadi aku pakai peppermint, taruhin tuh di semua lemari dapur yang udah ada diffuser ini. Terus aku tetesin aja sekitar 1 atau 2 tetes, udah taruh, nanti dia bertahan sekitar 2 harian atau 3 harian gitu ya. Gitu. Oke, yang diperlukan adalah ceramic diffuse powder gitu ya. Ini yang aku punya. Kalau punya aku ya, aku memang beli di toko art and craft gitu ya, bahan-bahan kerajinan tangan. Kalau bahasa Inggrisnya macam-macam sih sebenarnya, bisa dibilang plaster of Paris atau ceramic powder. Tapi kalau ceramic powder kadang suka susah dapetnya. Ini aku bilangnya ceramic powder. Ini mereknya Ceramix ya kalau yang aku punya. Memang tulisannya plaster casting compound, atau juga bahasa lainnya ini ada bahasa Eropa, gips gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di Indo bisa pakai tepung gipsum gitu, gipsum powder. Jadi yang kayak buat bahan bangunan itu murah banget kan. Jadi ini murah meriah gitu. Nah, cuman memang beberapa powder ini punya grade tertentu. Ada yang warnanya memang putih, ada yang warnanya agak abu-abu gitu ya. Nah, kayak punya aku tuh termasuk yang paling level paling bawah kali ya, murah gitu sih. Jadi dia emang warnanya agak abu-abu gitu ya. Tapi sebenarnya nggak masalah, karena kalau kita mau mencari fungsi akan beda. Nah kalau yang ini tuh teman aku yang bikin, memang dia lebih telaten. Nah dia udah cobain beberapa jenis tepung gitu ya. Nah ini dia bilang dia pakai tepung gipsum, dan jadi warnanya beda gitu ya, agak putih. Nah, terus ini dia dicat ya, jadi ada warna ininya, warna apa namanya, warna emasnya itu dia dipakein cat tembok atau cat akrilik gitu ya yang emas. Ya itu bisa lah dikreasiin. Itu oke. Tadi slide-nya mana? Slide-nya ini oke. Masukin lagi ke yang sebelumnya. Bahan-bahannya ya. Kalau di Indonesia sih gampang banget carinya lah, Tokopedia ada banyak, bisa tepung gipsum gitu, atau plaster of Paris juga bisa, casting compound. Sebenarnya ini tuh kalau buat art and craft ya, mahasiswa seni rupa, mereka tuh pakai ini tuh dibasahin dan itu dibentuk jadi kayak bikin patung gitu ya. Cuman kalau kita mah yang gampang aja, kita langsung cetak aja di silikon. Nah ini yang aku punya silikon mold, aku ambil aja yang ini ya. Sebenarnya banyak sih, bisa pakai apa aja. Model-modelnya kan terserah kita. Nah, terus pakai pewarna bebas. Kalau aku pakai ini bukan mica powder sih, tapi emang bentuknya powder buat warnain ininya. Jadi ini lebih kuat. Mica powder juga bisa. Atau pakai cat akrilik. Tapi itu opsional, nggak harus. Terus cetakan silikon, tisu dapur. Soalnya ini penting karena setelah dia udah dikeluarin dari tempatnya, dia itu masih agak-agak basah. Jadi kita harus tatakin di tisu gitu ya, agak tebal, karena butuh waktu sekitar 24 jam sampai benar-benar kering. Oke, terus kayak gelas apa aja sih, kertas boleh, plastik boleh, pokoknya yang nanti sekali buang, soalnya bakalan ini juga ya, dia akan membatu gitu kayak semen. Oke, next slide.
Oke, cara buatnya sebenarnya gampang banget. Intinya cuman powder tadi dicampur dengan air. Kalau kita mau kasih pewarna, campur dulu kalau pewarnanya pakai cat akrilik, kita campur di airnya. Tapi kalau misalnya pewarna yang kayak gini, yang aku punya ya bubuk, kita pakainya di bubuknya gitu. Nah, cuman perbandingannya harus 1:3. Ini sih kalau mau ikut perbandingan ya 1:3. Cuman karena aku sering bikin, aku dapetinnya beda-beda karena beda jenis tepung suka beda. Iya, itu bisa serap airnya seberapa banyak gitu loh. Jadi yang paling gampangnya ya kita coba dulu 1:3, terus kita aduk. Harus agak cepat soalnya dia cepat jadi keras gitu ya. Diaduk, adonannya itu harus kayak krim atau yogurt, tapi nggak boleh terlalu encer gitu ya, terlalu encer kayak susu gitu ya, nggak boleh gitu. Nanti kalau yang kayak gitu gampang banget pecah. Jadi udah dilepas dari mold itu dia bakal pecah gitu, pecah sendiri, retaklah sendiri gitu ya. Jadi nggak bisa terlalu banyak air, tapi juga nggak bisa terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit langsung keras jadi batu kayak semen gitu ya. Jadi tekstur kayak krim itu yang paling bagus gitu ya. Jadi cuma dicampur air, diaduk rata, langsung kita tuang. Habis itu kalau udah, kita tuh harus ketok-ketok dikit gitu, kayak digerakin supaya dia gelembung-gelembung udara itu naik ke atas. Soalnya kan pas kita garuk-aduk gitu dia bakalan naik gitu ya. Nah, nanti aku akan kasih demonya. Nah, sambil demo nanti aku jelasin beberapa hal lah. Oke, gitu aja sih. Terus diemin selama 20-30 menit. Terus baru dikeluarin dari cetakan dan kita tunggu sampai diangin-angin gitu ya. Sampai kira-kira 24 jam. Nah, kalau udah kering kita bisa olesin kutek bening. Nah, ini sih opsional. Ini karena berdasarkan pengalaman, kalau misalnya polos aja begini nggak masalah sih, cuman dia kayak udah setelah sekian lama dia suka ada berpasir gitu, kayak putih-putih. Nah, salah satu caranya adalah dengan pakai kuteks yang transparan di bagian bawahnya. Jadi kalau kita taruh di lemari baju dia nggak bakalan putih-putih kan, takutnya bajunya jadi kotor gitu ya. Kalau yang ini bisa ditaruh di mobil juga ya, digantung terus kita tetesin oil gitu. Nah, kalau aku punya sih semua aku nggak pakein kuteks transparan karena aku taruhnya di lemari dapur kebanyakan. Oke, nah aku langsung aja ya kita coba. Aduh, tadinya aku mau login 2 device biar kelihatan cara bikinnya. Cuman nggak tahu kenapa nggak bisa. Aduh, maaf ya, memang masih gaptek. Kayak error, terus aku udah klik linknya pakai handphoneku tapi nggak masuk. Jadi nggak bisa gitu. Oke, aku kasih lihat aja ke sini caranya. Oke, kayaknya gini oke ya, kelihatan. Oke, jadi pertama kita ambil dulu ininya ya. Plaster of Paris ceramic powder. Jadi taruh aja di gelasnya. Aku kira-kira aja. Oh ya, saranku ya sebenarnya bagus kita pas bikin itu kita pakai masker. Kenapa? Soalnya dia partikel ininya kecil banget, jadi sering nggak sadar tuh terhirup ke sama hidung kita. Jadi lebih baik tuh pakai masker pas lagi bikin. Nah, ini aku kasih contoh dulu aja. Nah, ini aku nggak timbang ya. Pakai ilmu kira-kira. Oke, ini kelihatan ya. Nah, jadi bentuknya memang begitu, kayak tepung aja biasa. Terus kita kasih air. Aku coba dikit dulu. Kan 1:3. Jadi airnya kira-kira 1 bagian. Terus diaduk. Kelihatannya. Kalau aku tuh karena udah ngira-ngira, ya aku tuh biar lihat nih kayak gini. Bentar ya, aku lihat. Nah, ini menurut aku nih terlalu cair tuh. Jadi aku tambahin lagi. Oke, aku tambahin lagi.
ya, aku aduk-aduk. Oke, kalau ini udah mendingan teksturnya. Ya, kelihatan ya kayak krim. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung aja taruh. Nah, ini aku langsung taruh aja di mobil. Kalau ada yang mau nanya boleh tanya ya, silakan. Karena kan aku cuma demoin aja. Nah, kalau udah ditaruh kayak gini, terus kita tuh ketok-ketok dikit. Soalnya dia tuh waktu kita ngaduk, dia tuh kayak ngambil angin gitu. Sama lah kayak kita lagi bikin kue, bikin roti kan gitu. Jadi kita tuh kayak tap 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 gitu, tap 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 gitu ya. Nanti kelihatan kayak bubble-bubble-nya naik gitu ya. Kalau kita nggak kurang banyak tapnya, kadang bubble di situnya masih ada. Jadinya tuh hasilnya kayak di bagian bawah ntar pas kita buka kayak ada bolong-bolong gitu. Oke, dah gini aja. Nah, ini aku diemin dulu sekitar 20 menit lah. 20 sampai 30 menit. Tapi nanti aku lihat mungkin setengah 15 menit juga udah oke. Gitu. Oke. Sekarang aku coba ya kalau pakai warna. Ada yang mau nanya boleh nanya sih. Karena kan ini bebas. Kita cobain lagi ya. Oke, aku ambil sekitar 2 sendok. Kali ini aku coba ya. Kita pakai warna. Kalau clay aku bilang, aku nggak tahu, nggak pernah coba. Kayaknya clay itu beda ya. Soalnya ini tuh lebih kayak semen. Jadi menurutku beda sih. Nah, ini aku udah kasih pewarna merah. Aduh. Nah, kalau misalnya kita airnya terlalu dikit, dia kan cepet jadinya. Nah, dia pas jadi tuh benar-benar udah kayak membatu gitu, udah jadi batu deh. Dan udah nggak bisa dia apain, dikasih air pun belum tentu dia kayak mencair lagi. Jadi memang kita buat tuh kayak ngilat gitu. Ini aku taruhin. Ada suara berisik ya, anak-anakku lagi main di depan. Untung weekend. Kalau enggak rempong. Oke. Nah. Oke. Nah, kalau misalnya kita punya cetakan yang lebih kecil-kecil, kita bisa bikin juga kecil-kecil. Habis itu nanti kalau udah kering, cabut, terus kan kita bisa tempelin. Jadi kayak bisa dihias gitu. Kalau yang ini kan pelontos saja. Tapi pelontos pun bagus lah ya. Oke. Dah. Oke, gitu aja contohnya. Nah, iya saranku memang mendingan bikin tuh pakai masker supaya nggak kemasuk hidung, itu nggak enak banget soalnya. Oke, lanjut. Next slide. Apa aku buka ya slide-ku ya? Tanya dong. Ya, boleh. Itu beli Ceramix-nya di mana? Bubuk Ceramix. Bisa di di mana? Tokopedia. Telegram ya. Tokopedia ya. Coba aku cari ya. Ada kok. Karena adik saya juga beli di Tokopedia waktu itu. Lu tinggal bilang Plaster of Paris. Atau ya atau nah ini
murah banget, 80.000 1 kilo, ya itu bisa jadi berapa banyak. Atau casting compound, gypsum juga boleh. Nih ya, aku contohin. Oh, gypsum compound juga sama ya? Sama, bisa juga, dia cuman beda jenis. Ya, contohin. Itu ya. Kalau clay aku nggak tahu ya, tadi aku udah jawab ya. Tapi itu bagus ya buat kesehatan. Bubuk-bubuk Bukan gitu. maksudnya bagus buat kesehatan sih, cuman maksudnya ini bisa buat jadi diffuser lah gitu. Jadi kita mau tetes oil di sini tuh bisa gitu. Ambil oil ya. Nah, mereka tuh kalau udah jadi clay ya, nggak melepaskan ini ya, partikel lagi ya? Enggak, kalau udah kecampur air dia udah nggak lepasin gitu. Biasanya cuman gini doang kok. 1 tetes doang pun udah bagus ya. Udah inilah, udah kerasa wangi. Jadi nanti ya kamarnya atau Maria wangi gitu. Gitu aja. Ini ya contohnya ya, aku udah kirim ya. Langsung banyak sekaligus bisa sih, nggak harus satu-satu. Cuman dia itu cepat keringnya. Jadi ntar kalau misalnya bikin misalnya 1 gelas penuh gini ya, kita udah baru ngaduk, ternyata bawahnya atau pinggirnya udah kering. Pas kita tuang dia udah mulai kering. Jadi emang agak repot. Jadi nggak bisa langsung banyak banget. Kalau aku biasanya tuh ya tergantung mold kita segede apa. Kalau memang moldnya kayak jelly gitu kecil-kecil lah, itu kan kita setengah gelas aja udah dapet 2 atau 3. Jadi bisa gitu ya. Cuman kita harus cepat, nggak bisa geraknya pelan-pelan. Aduh, kayak belum kayak krim nih. Aduh, kayak belum ini. Ntar toto jadi rodo akhirnya kering sendiri di sini. Gitu ya, nih udah kering. Gitu deh. Oke, slide aku mana ya? Itu berapa lama keringnya? Kira-kira 15 menitan lah. Cepet kok itu, nggak lama. Oke. Terus kalau misalnya kita tetes ya, 1 tetes itu berapa lama dia nguap? Sekitar 2 hari oke. Paling lama 2 hari, 2-3 hari lah. Aku sih kerasa gitu ya. Oh. Jadi berarti itu kalau kita taruh di mobil enak juga ya. Kita nanti 2 hari sekali netes lagi. Iya benar, jadi kita bisa ganti-ganti. Oke, aku mau bilang. Tapi itu regas kan ya? Misalnya kebentur pecah gitu ya? Bisa pecah sih, tapi tergantung ya, kadang sebenarnya bisa pecah sih. Tadi aja ini jatuh. Aku udah pikir waduh kayak bakal pecah perang, tapi enggak sih, cuman bopel aja dikit bopel. Tapi jadi masih oke sih. Oke. Thank you. Oke, next slide-nya mana ya? Aku mau buka slide aku nggak bisa. Ada 1 pertanyaan lagi nih dari Neng Jenly. Mana ini? Aduh, nggak kelihatan. Oils di drop pas udah dikeluarin dari mold, bukan pas kocok? Iya dong. Kan soalnya dia cuma 2 harian tahannya. Dia kan cuma buat dibantu keluarin ke udara itu cuma sebentar doang. Jadi nggak jadi ditetesnya setelah dia udah jadi kering. Jadi kita setiap hari bisa ganti-ganti oil gitu. Oke, sambil menunggu aku share itu aja ya. Apa sih essential oil? Jadi essential oil minyak yang sangat tinggi konsentrasinya, aroma kuat, semua dari tumbuh-tumbuhan ya. Jadi distilasinya baik dari kayunya, daunnya, rantingnya, bunga, akar, atau biji. Jadi tergantung dari mana gitu ya. Nah, terus diekstrak dan distilasi uap, cold press, atau absolute extraction. Nah, ini teknik yang berbeda gitu ya. Kalau cold press tuh biasanya untuk oil-oil yang jejerukan gitu ya. Jadi dia nggak bisa didistilasi yang dimasak gitu ya. Tapi di cold press ada caranya, diekstrak dari kulit buahnya gitu. Dan absolute extraction tuh biasanya untuk oil bunga-bunga yang susah gitu, kayak jasmine, melati, atau rose gitu. Nah, itu dia dari kelopak bunganya, terus udah gitu dicampur dengan solventnya bisa alkohol, bisa juga minyak, tergantung
tertentu ya, itu untuk bisa ekstrak wanginya. Itu setelah itu mereka baru masuk ke distilasi. Jadi kenapa kalau essential oil yang bunga-bungaan suka lebih mahal ya karena itu, karena cara ekstraksinya lebih susah. Oke, selanjutnya sambil nunggu. Nah, gimana cara pakainya? Aromatik ya dihirup. Jadi kayak kita pakai di diffuser terus sebenarnya ya dihirup. Ya, terus topical itu artinya diolesin, kan bisa buat pijit gitu ya. Atau dikonsumsi, jadi diminum gitu ya. Untuk merek tertentu bisa diminum gitu ya. Oke. Next slide. Nah, cara pakai essential oil untuk bantu emosi kita. Nah, essential oil itu ya benar-benar efek ke emosional kita. Maksudnya ke mood gitu kita gitu ya, itu bisa ngaruh. Jadi caranya gampang sih, Senten. Aku ajarin aja simple ya. Ini contohnya aja. Senten itu tuh kita taruh 1 tetes di tangan, terus kita usap, terus dibikin kayak gini, di apa? Kayak ini ya, ten. Terus dihirup. Kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua kan tadi deep inhaling. Deep inhaling artinya dihirup dalam-dalam, di dalam-dalam gitu ya. Jadinya lebih meresap. Kayak gitu. Nah, ini tuh bisa bantu ke emosional kita. Kenapa? Oke, selanjutnya slide-nya. Oke, next slide Sorry Diana. ya, repotin. Oke, next slide-nya. Oke, oh ya, tadi aku cuma bilang itu aja sih, nggak semua merek itu essential oil sama. Jadi kan ada yang murah, ada yang mahal ya gitu ya. Mahal pun memang belum tentu bagus. Jadi kita harus tahu nggak semua essential oil bisa diminum, cuma tertentu aja. Ya, oke, next-nya. Nah, kenapa essential oil bisa bantu emosi kita gitu ya? Kan makanya kita suka, kalau perempuan sih biasanya suka ya wangi-wangian tertentu gitu ya. Kenapa? Soalnya essential oil itu bisa masuk ke sel tubuh kita, menembus brain blood barrier. Ini bahasa Inggris ya, aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Jadi kalau penjelasan ilmiahnya itu obat-obat tertentu ya, kayak misalnya orang depresi, orang yang moodnya turun gitu ya. Nah, dia itu makan obat tertentu kan, antidepresan atau anti anxiety. Nah, obat tertentu kadang nggak bisa masuk ke brainnya gitu, karena itu udah sistem tubuh kita gitu ya. Untuk hal tertentu itu dia nggak bisa lewat gitu dari aliran darah gitu masuk ke sistem saraf. Ada blockingnya gitu ya. Nah, itu bisa masuk cuman kalau partikelnya kecil sekali. Nah, kalau obat itu partikelnya masih tergolong besar. Tapi kalau essential oil itu partikelnya lebih kecil. Makanya bisa dibilang hitungan detik itu dia bisa masuk ke sel tubuh lebih cepat daripada obat-obatan gitu ya. Nah, karena itu dia bisa bergerak ke otak kita. Nah, kan kita kalau hirup kan hidungnya kan di situ kan, hidung. Nah, sebenarnya itu deket banget sama otak emosional gitu ya. Jadi dalam waktu sekian detik aja molekul essential oil itu masuk ke otak kita. Makanya essential oil sering dipakai untuk membantu mood tertentu. Itu. Nah, kan kebayang nih ya, kalau kita misalnya kita masuk ke ruang tertentu, terus kita cium bau kopi gitu ya. Biasanya kita punya emosi-emosi tertentu gitu kan. Kayak pernah nih kalau aku ya, jadi jalan ke mall ini gitu ya. Terus aku cium ada bau parfum apa gitu ya. Aku sih nggak tahu, lupa parfum apa. Terus aku inget, parfum ini ingetnya aku yang nyebelin. Kenapa? Soalnya aku inget mantan pacar. Mantan pacar aku yang nyebelin. Parfumnya kayak begini gitu ya. Nah, itu tuh asosiasinya begitu. Jadi bau wangi-wangian, bau-bauan itu bisa langsung asosiasi ke emosi. Kenapa? Karena ya otak kita tuh otak yang isinya emosional, memori itu tuh deket banget sama hidung kita. Makanya essential oil sering dipakai untuk membantu emosi-emosi seseorang ya. Jadi kalau kita gampang stres, kita nggak tenang, kita pakai essential oil itu membantu untuk menenangkan kita. Itu. Oke. Selanjutnya. Oh, udah selesai. Oke, ya
sebelum selesai ya aku tuh buka dulu kali ya. Nah, tapi intinya gini, semua aroma-aroma itu mempengaruhi otak kita gitu ya. Udah saatnya kita itu mesti memperhatikan apa yang kita hirup setiap hari gitu ya. Dulu aku emang suka banget wangi-wangian. Jadi aku maunya tuh rumah wangi. Jadi aku dulu waktu SD, SMP, SMA mikirnya nanti kalau aku udah dewasa ya, aku udah punya rumah, aku mau semua tuh wangi. Aku nggak mau ada bau-bau. Jadi di kamar mandi harus ada pewanginya, di sini harus ada pewanginya gitu pikiran aku. Tapi setelah aku udah tahu gitu ya, oh ternyata pewangi-pewangi kayak gitu ya, kayak yang disemprot ces gitu sama berapa detik berapa menit bakal ces gitu ya, itu ternyata tuh bikin masalah kesehatan gitu ya untuk jangka panjang. Mungkin sekarang kita sehat-sehat aja, cuman kita nggak tahu nantinya karena sekarang penelitian udah makin banyak gitu ya, kenapa kan sekarang kanker kan macam-macam ya. Nah jadi sebagai penutup aja ya, kita udah mesti memperhatikan apa yang kita terima gitu setiap hari gitu ya. Kalau kita di rumah kan kita lebih bisa kontrol, lebih bisa atur gitu. Jangan sampai kita sendiri pakai yang berbahan kimia dan jadinya memaparkan diri ke hal-hal yang seperti itu gitu ya. Nah, untuk aroma-aroma ya sekarang aku udah pakai essential oil gitu ya. Dulu impian aku punya satu lemari isinya parfum kecil-kecil. Aku dulu udah punya parfumnya tuh. Ada 20 kali parfum kecil-kecil. Sekarang udah punya rumah isinya bukan parfum tapi essential oil. Ya karena aku tahu essential oil itu dari tumbuh-tumbuhan, jadinya yang pasti akan lebih membantu kesehatan kita daripada kita pakai parfum-parfum. Oke, segitu aja. Nah, aku coba keluarkan ini ya, jadi kalian bisa lihat. Yang ini memang agak susah dikit karena dia ada tengah-tengahnya gitu. Jadi kita harus pelan-pelan banget. Dan kalau misalnya ya kita tadi bikin terlalu banyak air, terus kita terlalu lembek, biasanya susah banget dicabut. Dan pas lagi mau dicabut itu patah. Nah ini udah bisa tuh, nah rapi. Biasanya yang bagian sini suka patah. Nah ini aku memang beli yang bisa buat ini. Jadi itu bisa dimasukin benang gitu ya, atau tali, ribbon ya, pita gitu. Jadi bagus kan, cantik. Nah ini memang polos, cuman kalau kita punya silikon lagi ya, yang model kecil-kecil, kita kan bisa bikin yang kecil, kita bisa hias di sini tempel gitu. Nah ini aku tepok-tepoknya kurang rapi ya, kurang banyak, jadi makanya tuh bubble-nya nggak sampai naik ke atas. Jadi bubble-nya tuh nyisa tuh di sini, tuh ya. Jadi kayak nggak rata. Nah, makanya waktu pas lagi bikin itu memang kita harus sering-sering tepok-tepok dulu gitu supaya dia bisa benar-benar bubble-nya keluar semua. Nah, ini aku coba ya yang warna merah. Oh, kalau ada yang mau nanya silakan ya. Tuh udah. Nah, yang ini masih mending lah, tapi kelihatan tuh ada yang kelihatan nggak sih? Ya gitulah kayak bopak. Karena ini aku kurang lama tepok-tepoknya supaya bubble-nya naik ke atas. Udah gitu. Itu nanya dong. Ya boleh. Itu bisa dilukis nggak ya? Bisa. Nah, makanya kan yang ini bisa dilukis tuh. Oh. Ya. Cuman mungkin catnya tertentu aja kali ya. Bisa dicoba cat akrilik. Harusnya sih cat akrilik bisa ya. Cat minyak juga bisa harusnya ya. Tapi nggak bisa di ini ya, di bor gitu nggak bisa ya. Misalnya kita cuma punya cetakan bulat, nggak ada pentolan bolongnya gitu. Nggak bisa sih, bisa, nanti ya? jadi retak. Karena kan dia kayak keramik aja ya. Gimana ya, kayak tanah liat kali ya, mirip-mirip kayak gitu. Oke, berarti kita harus cari cetakan yang sudah ada buletannya ya. Iya, kalau mau digantung iya, tapi kalau enggak nggak apa-apa. Kayak punya saya sih lupa ambil, kasih lihat. Punya saya juga banyak yang nggak ada bolongannya, tapi bentuknya kayak hati-hati gitu ya, misalnya hati atau kalau nggak Winnie the Pooh, ya udah itu keluarin gitu aja, terus aku taruh aja di mana ya, di situlah di lemari. Atau ada juga teman saya tuh yang bikin kayak gini, terus dia kasih tempelan itu yang kayak buat taruh di AC mobil gitu, ceplokannya.
buat nusuk gitu ya. Jadi dia tempel itu. Nah, itu bisa. Oke. Kayak model patung boleh ya, patung kayak Winnie the Pooh tuh patung ya? Silikonnya ya? Boleh aja. Oh, Karena ini kan cuma cetak di silikon, kita nggak kayak mematung dibentuk pakai tangan. jadi ingat ini produk yang Living kan ada jual yang modelnya kayak statue gitu kan? Betul nggak, lupa aku. Kayak model apa ya kemarin tuh waktu edisi Natal. Pohon Natal ya? Apa-apa yang katanya bisa ditetesin. Pohon Natal ya? Kok nggak tahu. Atau apa gitu, lupa. Aku taunya kaktus. Oh iya, kaktus. Betul, kaktus. Nah, iya, itu model sama. gitu kan? Iya, kayak sama gitu. Kan bahan ya, model kayak gitu ya? Iya, sama. Oh iya. Ya, thank you. Sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, aku kembalikan ke ini ya, ke admin. Oke, iya. Jadi kalau untuk bentuknya sendiri itu nggak yang harus polos gitu ya, Neng ya? Maksudnya kayak bisa menyesuaikan sama keinginan kita kayak gitu? Ya, tergantung silikon moldnya aja, tergantung cetakannya aja. Kan kita bisa pilih sendiri cetakannya mau apa. Ini aku ambilnya yang ini doang sih. Sebenarnya aku punya banyak silikonnya, bentuk macam-macam, bentuk apa, snowflake juga ada. Oke. Ya, kasih contoh. Ya, kalau dari Sobat Subi ada yang mau bertanya lagi, boleh banget ya. Silahkan bisa ditanya-tanya lagi supaya nanti di rumah juga bisa langsung dipraktikkan ya. Ya, ini gampang banget kok. Oke, biasanya yang apa namanya kayak mungkin sulitnya itu di apanya, Neng Raisa? Mungkin kalau awal-awal susahnya untuk cari konsistensi tekstur ya. Karena dulu aku juga coba-coba bikin memang benar-benar ikut aturannya gitu 1:3. Tapi ternyata tiap tepung agak beda-beda gitu. Jadi waktu aku ikut kelasnya memang bisa, tapi pas yang aku beli sendiri kayak beda gitu. Jadi memang pertama kali mungkin tantangannya tahu konsistensinya itu yang enak kayak gimana gitu ya. Nah, ya aku paling gampang patokannya menurutku ya gitu. Kalau udah kayak krim, kayak yogurt ini ya, yogurt yang agak apa ya, nggak terlalu encer, jadi yang agak kental. Kayak gitu tuh lebih pas. Dan terus kita harus gerak cepat gitu setelah udah konsistensinya dapat, terus kita langsung masukin. Nah, ini sekarang udah kering tuh, jadi sisa-sisa tuh. Oh iya bener. Langsung ngeris ya, Neng ya, cepet banget ya. Iya, jadi kita pas sudah jadi kayak krim gitu langsung cepet tuang ke silikonnya gitu kan. Aku beberapa kali bikin kelas workshop gitu onsite ya, offline gitu. Ya ada beberapa yang kelamaan ngaduk gitu, jadinya semuanya jadi keras di dalam gelas gitu. Mau nggak mau gelasnya ya harus ganti yang baru. Nggak bisa karena udah dicoba ini, kalau udah begini dikasih air lagi nggak bisa. Jadi harus ganti gelasnya juga gitu ya, Neng? Kalau gini sih aku kan bisa lepasin tuh, jadi aku bisa pakai lagi. Gitu nih, keras nih udah. Mungkin kayak semen lah, jadi puing. Oke, ya cepet banget ya. Terus kalau misalnya nih dari apa namanya diffusernya sendiri itu tuh bisa itu di kayak misalnya nanti kotor nih, Neng, itu bisa kayak disikat-sikat kayak gitu, bisa nggak sih, Neng? Dicuci ya? Dicuci. Nggak pernah coba nyuci sih. Tapi kena air ada, tapi nggak pernah saya cuci. Tapi kalau kena air itu aman ya, Neng ya? Selama ini kalau nggak terendam terus-terusan masih aman sih.
Tapi Oke. kalau mungkin karena air lama banget ya, mungkin itu lain cerita ya. Oh iya. Tapi kalau kena dikit nggak masalah. Oh iya. Yang penting jangan direndam aja gitu kali ya. Iya. Oke. Iya gitu aja sih sebenarnya, simple. Ini juga bisa dikerjain bareng anak-anak. Jadi memang anakku juga udah sering gitu bikin-bikin juga ini. Makanya di rumah banyak. Jadi aku memang taruhin itu semua di lemari-lemari dapur gitu supaya bisa usir-usir serangga. Oke. Biasanya kalau untuk aromanya sendiri itu bisa tahan berapa lama, Neng Raisa? Ya tadi aku udah jelasin, kira-kira 2 harian bisa bertahan sih. Kadang aku tuh biasanya taruh di lemari dapur tuh semuanya. Jadi semuanya, lemari sendok, lemari panci gitu-gitu semua aku taruh. Itu aku tetesin peppermint sih setiap hari. Nggak setiap hari, biasanya 5 hari sekali ya. Kira-kira seminggu sekali lah aku baru tetesin. Nah itu lumayan, jadinya kita kalau buka lemari kan lebih enak itu wanginya ya. Dan baunya kan itu nggak disuka sama ini ya, sama apa tuh namanya, serangga-serangga. Jadi ya itulah aku pakainya itu, udah nggak pakai kamper lagi. Itu sih. Cepat singkat. Tapi iya kayak mungkin itu balik lagi, Neng, karena mungkin itu singkat ya. Tapi kalau buat kayak pemula itu kan cari kayak pasnya itu gimana, itu kan pasti kan kayak susah juga ya. Mungkin kayak dari materinya itu dari airnya itu sekian ya, tapi mungkin dari kita juga kayak belum bisa nemu nih dari konsistensinya ya, dari yang materi yang sudah disampaikan. Jadi mungkin ya kalau mungkin dari kayak pemula-pemula ya bakal tetap susah ya. Nggak susah kok. Karena kan kita coba sedikit dulu. Kalau mau amannya ya ikutin resep aja, 1:3, 1 bagian air, 3 bagian tepungnya. Itu sesuai dengan yang aku share juga di slide-nya gitu ya. Jadi kalau memang mau awal-awal bisa cobain pakai timbangan gitu. Jadi 30 gram powdernya, 10 gram airnya gitu. Terus diaduk. Itu awalnya bisa cobain kayak gitu. Terus kalau ngerasa kayaknya terlalu kering ya cepet-cepet tambahin lagi airnya gitu. Kalau dari pengalaman aku pas ngajar di kelas, tadinya aku siapin semuanya tuh timbangan, jadi 1:3, 30 gram dan 10 gram. Tapi yang ada jadinya susah, repot, kelamaan nimbang-nimbang. Jadinya akhirnya semuanya juga pakai kira-kira. Pas lihat, oh ini nih oke nih, udah kayak yogurt gitu ya. Jadi nggak susah sih. Kalau mau coba pertama kali bisa ikutin resep aja, 1:3, 1 bagian air, 3 bagian tepungnya. Jadi 30 gram tepung, 10 gram air gitu. Itu bisa. Terus diaduk, dicoba. Kalau ngerasa kurang banyak air, tinggal tambahin aja supaya jangan cepet kering gitu. Nanti lama-lama juga dapet gitu ya, ininya dapet feel-nya, karena nggak sesusah itu. Oke, iya Nah, nanti. cuman ini ya saranku ya, kalau udah pakai silikon, kan silikonnya bisa pakai silikon jelly gitu-gitu ya. Saranku kalau udah dipakai buat ini, jangan dipakai lagi buat makanan. Ya, meskipun udah dicuci. Karena kan kita nggak tahu ya tertinggal partikelnya apa enggak gitu, meskipun kita udah cuci. Jadi saranku sih kalau udah dipakai buat kayak begini, jangan dipakai lagi buat makanan. Jadi kayak gini aku udah khusus buat bikin-bikinan aja kayak gini. Gitu. Amannya itu harus kayak yang membuat khusus aja gitu ya, Neng ya. Iya, itu kalau saranku sih. Oke, ya. Nah, boleh disepil, Neng Raisa, esensial yang dipakai Neng Raisa itu dari apa sih? Apanya essential oilnya? Iya, betul.
Ya aku pakai yang Living Essential Oil sih. Ya mungkin banyak dari kita yang tahu essential oil yang Living mahal. Ya tapi efeknya memang berbeda lah kalau buat saya pribadi. Aku pribadi udah buat kesehatan jauh lebih efektif gitu ya untuk imun sistem gitu ya, untuk kekebalan tubuh, untuk kesembuhan, membantu dalam kesembuhan gitu ya. Jadi aku pakai essential oil yang Living udah buat semuanya gitu ya, dari atas sampai bawah, sabun, shampoo semua udah pakainya essential oil itu gitu, essential oil yang Living. Nah kalau buat diffuse yang wangi-wangi gini sih aku sih terserah aja ya, cuman karena aku udah pakai yang Living, semuanya aku pakai yang Living gitu. Oke. Ya. Kemarin juga waktu Christmas itu ada hampersnya juga ya Neng ya? Ya aku memang waktu itu bikin kelasnya untuk bikin ini, terus dipaketin sama oil gitu ya, terus dibungkus pakai packagingnya gitu ya. Ini kan bisa buat hadiah gitu. Nah ini aku juga bikin kayak gini untuk dijual jadi gift set gitu. Oke, ini cantik banget loh. Teman-teman kalau misal penasaran bisa langsung kepoin aja ke Instagramnya Neng Raisa ya. Di @raisa_oil4living ya. Oil for Ya. life. Oh iya, oil for life, oil for living. Ya, jadi di sana itu banyak banget nih produk-produk dari Young Living ya. Dan juga tadi untuk hampersnya itu juga cantik banget, cakep banget. Barangkali mungkin dari teman-teman mau order ya, barangkali dari teman-teman mau kepo-kepoin juga produk-produknya, teman-teman bisa langsung kunjungin aja nih di Instagramnya di @raisa_oil4life ya. Nah, kalau untuk diffuser sendiri itu misalnya kalau dari bayi itu aman nggak nih kalau misalnya dari bayi itu juga menghirup aromanya? Aman daripada pakai parfum. Sih. Aman. Oke, berarti aman di semua kalangan gitu ya, Neng ya? Betul. Oke. Mantep banget ya. Ini kayaknya harus ganti ya untuk pengharum ruangannya ya. Jangan pakai parfum aja ya. Iya. Ini bisa taruh dia di meja kerja, taruh tetesin peppermint atau lemon biar fokus kerja. Ya sih bener ya. Kayaknya sambil buat mengurangin kepenatan juga ya, Neng. Ya. Oke, ya mantap banget ya ternyata materi malam ini dan buat Neng Esti dari Neng Erna dan juga teman-teman yang lain tadi luar biasa banget ya antusiasnya untuk malam ini dan sudah bertanya-tanya juga, nanti bisa langsung dipraktekkan aja di rumah ya. Oke. Dan ini waktunya ternyata tinggal 5 menit lagi sebelum kita tutup. Boleh saya tanya dulu nih ke Neng Raisa ya. Apa sih makna kesehatan buat Neng Raisa sendiri? Oke, menurut aku kesehatan itu harus keseluruhan, jadi kesehatan tubuh, jiwa dan raga. Jadi kalau kita bisa menyeimbangkan semuanya, yang pasti kesehatan kita bisa lebih optimal. Kan nggak lucu kalau kita badannya sehat tapi mentalnya kayak kurang sehat, maksudnya sering ngeluh misalnya, komplain mulu, negative thinking mulu, lama-lama bisa jadi penyakit fisik gitu ya. Jadi buat aku kesehatan itu perlu dijaga keseluruhan. Jadi kesehatan mental, emosi, juga spiritual gitu ya, dan juga kesehatan tubuh. Jadi semuanya harus seimbang. Kesehatan tubuh tentunya kita tahu ya, jangan makan kebanyakan gula, olahraga, makan sayur gitu ya. Semuanya harus imbang. Dan tentunya kalau kesehatan mental kita harus menjaga dengan filter ya. Nggak semua yang kita nonton, nggak semua yang kita baca itu baik. Jadi kita harus filter itu semua supaya apa yang masuk tuh selalu yang baik gitu ya, karena untuk masuk yang jahat lebih gampang daripada yang baik. Jadi kita harus berusaha menyeimbangkan semuanya, baru itu kita namanya sehat ya, gitu menurut aku. Oke, ini keren banget ya.
kesehatan itu meliputi keseluruhan dari sehat tubuh, mental, dan juga spiritual. Ini bisa banget buat pelajaran juga, buat ilmu juga nih. Ini keren banget. Oke, dan buat teman-teman semuanya ya di sini, jangan lupa ya tadi untuk produk-produk dari Young Living, buat teman-teman juga bisa banget nanti ke Instagramnya Neng Raisa ya, buat di sana nanti cek-cek ini ada produk apa aja sih. Dan kalau dari teman-teman tadi tertarik dengan hampersnya ya, itu hampersnya tuh cantik banget ya. Barangkali mau order ke Neng Raisa boleh banget ya. Dan langsung Boleh. ke DM ya, iya betul, langsung DM ke Instagramnya Neng Raisa ya. Dan nanti bisa request nggak Neng? Itu kalau hampersnya itu bisa request atau enggak nih? Bisa diatur tuh. Oke ya. Dan untuk teman-teman yang cari produk-produk pecah belah, pastinya jangan lupa buat langsung kunjungin aja Subiantik ya di semua marketplace-nya, baik itu di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, Carousel atau juga Shopify. Jangan lupa buat saksikan live streaming kita juga ya di Shopee dan di TikTok dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang dan juga dari jam 2 sampai dengan jam 4 sore yang pastinya bakal banyak banget promo-promo menarik buat teman-teman semuanya ya. Oke, dan buat teman-teman jangan lupa juga besok kita masih ada satu sesi lagi di Telegram jam 10 sampai dengan jam 11 siang ya waktu Indonesia Barat. Buat teman-teman yang masih kepo, masih penasaran atau masih ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan besok join lagi di Telegram ya. Kita akan ngobrol lagi dengan Neng Raisa. Oke. Dan sekali lagi terima kasih banyak Neng Raisa untuk waktunya malam hari ini. Ilmunya juga luar biasa banget. Dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi besok ya dan selamat malam, selamat beristirahat semuanya. See you.